Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Andi Satria. Saya saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Barat. Pada video kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri 4 Padang Tambak. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 4 Padang Tambak, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru SDN 4 Padang Tambak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SDN 4 Padang Tambak. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah SDN 4 Padang Tambak. Acara yang ketiga yaitu pemaparan budaya positif. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Andi Satria, Ibu Magdalena sebagai calon guru penggerak yang kami hormati dan banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul di SDN Bakaran Tapai dalam keadaan sehat. Ya. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini hari ini alhamdulillah kita akan mendapatkan hasil, ya, beberapa hasil yang akan kita nikmati dan mungkin akan kita laksanakan di sekolah kita. Yaitu di sini pada hari ini kita akan mendengarkan tentang pemahaman dan penerapan atau diseminasi budaya positif. Jadi banyak sekali mungkin nanti kita dengarkan, kita cermati, kemudian kita nikmati, dan nanti mudah-mudahan kita bisa dapat mengaplikasikan di sekolah kita ini, terutama yang penting bagi anak-anak dan tidak kalah penting bagi diri kita sendiri. Saya kira dengan judul ini budaya positif, artinya mungkin ini semua demi kemajuan kita semua. Jadi bukan hanya anak didik, mungkin juga dari kita sendiri. Jadi dalam kesempatan ini nikmati, dan saya juga nikmati dari pemaparan yang akan disampaikan oleh mereka berdua. Ya. Dan pada kesempatan ini, dalam acara pemaparan ini, saya menyatakan dibuka. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada kurang lebihnya saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Andi Satria, kami persilakan. Baik Pak, nggak usah tegang-tegang. Katanya pembelajaran itu disuruh menyenangkan. Ya, intinya pembelajaran itu disuruh menyenangkan. Tapi sebelum saya mulai Pak, sambil kita nunggu yang dihidangkan oleh Bu Nova, setiap pembelajaran kita harus membuat kesepakatan kelas dulu. Ya, dimana kesepakatan kelas itu untuk mendukung jalannya proses pembelajaran dan keseharian kita. Ya, baik itu pada acara hari ini maupun pada kebiasaan kita di kelas. Dan saya percaya itu sudah kita lakukan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, kesepakatan kelas apa yang harus kita setujui dalam acara pagi hari ini? Silakan yang punya ide, angkat tangan. Tidak boleh apa, harus apa, supaya nanti berjalan dengan lancar. Ya, Bu Iis. Belajar dengan tertib, tidak boleh gaduh. Oke, Kumada, boleh ditulis Kumada. Belajar dengan tertib, tidak boleh gaduh. Boleh ngerokok Pak? Tidak boleh merokok. Oke, tidak boleh merokok, bebas asap rokok. Siap. Yang lain masih ada? Saling menghargai, harus aktif ya Pak. Terakhir ada kuis. Boleh, nanti ada dari ada dia yang ada kuis. Hah? Kuis dia. Oh iya. Ya, siap. Selanjutnya ada lagi, masih ada? Tidak boleh tegang, Pak. Tidak boleh tegang, kan tadi sudah dikatakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau tegang berarti tidak menyenangkan. Oke, Pak Ibu, ya sudah ditulis dengan bermandat tentang kesepakatan kelas.
Dan ini Bapak Ibu adalah salah satu bagian dari budaya positif. Ya, budaya positif nanti akan dipaparkan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya mau supaya bersemangat, semuanya boleh berdiri. Oke, berdiri. Kita buat lingkaran di sini. Buat lingkaran di sini. Jangan tegang Bapak Ibu. Kan kata umur jangan tegang tadi. Oke, buat lingkaran Bapak Ibu. Buat lingkaran. Oh, sini. Nah, sini. Oke, sekarang disebutnya sebagai ice breaking, Bapak Ibu. Sebagai ice breaking, sebuah permainan pemicu semangat, membangkitkan semangat supaya pada saat proses pembelajaran kita selalu semangat. Permainannya sederhana, nanti kita sambil nyanyi, boleh lagu anak ya, atau lagu kebangsaan juga boleh. Nanti ketika bernyanyi dan saya dor ke salah satu orang, misal saya dor ke Bu Dwi jongkok antara Bu Lili dengan Pak Tri, itu cepet-cepetan nyebutin nama Bu Dwi. Nyambung? Contoh, kalau saya bilang dor, berarti pengalaman dor. Nah, antara Bu dengan Bu Mada, cepet-cepetan nyebutin namanya Bu Mada. Paham? Oke, sekarang kita nyanyi pada hari Minggu. Hafal? Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu turun. Duluan siapa? Ayo, duluan siapa? Oke, boleh dulu. Ya. Minum dulu. Jangan tegang. Oke, yang tengah kita lanjutkan. Nah, ini tema istimewa. Siapa? Oke, oke, duduk di muka, duduk di samping. Oke, Patri kalah cepat dengan pertamanya. Duduk di samping Pak Yusuf yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya Oke. Lanjut ya, ini masih tetap ya pelajaran namun konsentrasi. Kita ganti lagunya cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Oke, lanjut. Datang seekor nyamuk. Oke, Purwayana duduk. Lalu didot. Oke, oke, masih. Umur boleh dekat lagi. Oke, masih ada 4. Siapakah yang boleh konsentrasi? Kita ganti lagunya dengan lagu Balangku boleh. Balangku ada 5 rupa-rupa. Duluan siapa? Oh ya, oke. Yang jawab yang tulis ya. Rupa-rupa warna got. Oke, aku ada dulu. Oke. Ini tinggal satu orang lagi. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus. Oke, barang sekali lagi. Balon hijau. Hatiku sangat bang. Oke, tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Positif. Boleh anak-anak? Ketika mendengar kata-kata budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Oke, kemana? Melakukan tindakan atau hal-hal yang positif, contohnya berkata baik, tidak menyinggung perasaan temannya, seperti itu juga berlaku positif. Oh ya siap, oke, pertanyaan tunggu kemana? Masih ada Bapak Ibu punya
siswi peserta didik ataupun dewan guru sehingga bisa mendarah daging dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk ketiga bapak ibu guru. Ya oke, itu tentang budaya positif. Semuanya benar, ya semuanya benar, tidak ada yang salah. Sebelum kita lanjutkan, boleh snack sama snacknya di sambil dinikmati bapak ibu. Kalau yang sudah duluan ya nggak apa-apa juga. Yang mau? Oke, baik bapak ibu, ya bapak ibu sambil dinikmati snacknya, tehnya, minumnya, ya kita lanjut saja. Bahwa budaya positif itu, ya budaya positif itu sudah benar yang dikatakan oleh bapak ibu guru tadi. Kebiasaan kita melakukan hal-hal baik itu namanya budaya positif. Dan saya percaya, saya yakin di sekolah kita ini sudah ada budaya positif, ya. Berjabat tangan, senyum, salam, sapa, ya, 5S. Kemudian pagi-pagi kita membaca Al-Quran, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, saling menghargai, saling menghormati. Itu semua adalah bentuk-bentuk budaya positif. Nah sekarang, bagaimana cara kita mewujudkan budaya positif itu di lingkungan sekolah kita? Ya, ini ada 7 konsep inti budaya positif. Nanti dijelaskan oleh kepada semua. Oh enggak, ya tidak. Baik, konsep budaya positif yang pertama itu ada perubahan paradigma pembelajaran, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya banyak Bapak Ibu. Kalau lihat seperti ini, sepertinya sulit, tapi tidak. Ini semua sudah nanti ketika kita kupas, ini semua sudah kita lakukan. Hanya terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah suatu budaya positif. Baik, kita mulai dari perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi. Artinya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, itu intinya. Di mana, ya, profil belajar Pancasila itu ada 6 item. 6 item: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkolaborasi, berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, sebenarnya ini sudah kita lakukan, tapi terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah bentuk-bentuk dari perubahan paradigma pembelajaran. Ya, akan kita selalu disebutkan selalu harus mewujudkan profil belajar Pancasila. Selalu seperti itu, Bapak Ibu. Ya, selalu seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu, ya, beriman bertakwa. Setiap hari sebagai orang yang beriman, kita sudah melaksanakan sholat, rukun dengan tetangga, tegur sapa. Itu adalah bentuk yang dinamakan perubahan paradigma belajar. Yang intinya Bapak Ibu nanti akan dibahas pada tahapan selanjutnya. Semua itu harus lahir dari kesadaran hati kita. Ya, baik, kita ke selanjutnya. Nah, disiplin positif. Disiplin positif adalah penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau lewat ancaman atau hukuman. Ya, nah, ini yang paling sering di sekolah kita. Anak-anak takut tidak mengerjakan PR karena dihukum. Masih ada yang seperti itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Benar nggak itu nggak ada? Malah ada mereka nggak mengerjakan PR malah santai. Cuma paling dihukum aja gitu. Oke. Ya, pemikiran yang seperti itu yang harus kita ubah. Ya, arah yang lebih baik. Di mana Bapak Ibu ada tiga konsep ketika seseorang itu melakukan sesuatu. Dalam hal ini anak didik kita itu ada 3 konsep. Yang pertama, ya, karena dia itu melakukan imbalan. Ya, contoh nih. Nah, tolong ya, kamu bereskan itu. Nanti kamu bapak kasih dia 7. Itu salah satu bentuk ada imbalan, ada rewardnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia takut karena ancaman atau hukuman.
Ya takut kalau kamu ngerjain PR, kamu bersihkan kamar mandi selama 1 minggu, itu namanya hukuman atau ancaman. Nah, yang ketiga itu adalah kesadaran dari diri dia bahwa memang itu untuk kebaikan diri dia dan kebaikan lingkungan dia. Ya, itu tentang disiplin positif. Ya, ada 3 hal disiplin positif tadi, yang karena mengharapkan imbalan, kemudian karena takut hukuman atau ancaman, kemudian yang ketiga itu lahir dari diri dia. Ya, nah itulah yang berhubungan dengan budaya positif. Tugas kita Bapak Ibu bagaimana anak-anak kita ini bisa sadar dengan itu. Ya, kalau saya di olahraga itu enak Bapak Ibu, anaknya sudah sadar. Nah, hari ini kita olahraga, boleh. Nah, itu bentuk budaya positif. Kalau bisa, besok ketika hari ini kita pelajaran matematika, boleh. Nah, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu ya? Nah, itu tugas kita bersama. Angel kalau ada materi ya. Jadi itu bentuk-bentuk budaya positif. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Kemudian ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Baik itu yang lahir dari luar, ekstrinsik, atau yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada yang disuruh sama kepala sekolah karena takut, jangan lagi, ya. Kalau Pak KS minta tolong Bu Ramayana, tolong ya nanti hadiri rapat di SDN 1 Pajabulan. Ya, jadi Bu Ramayana harus berangkat dengan kesadaran, dengan keyakinan untuk kebaikan kita bersama. Bukan karena nanti kalau saya nggak berangkat gimana sama Pak KS. Besok-besok kalau saya perlu Pak KS yang membantu lagi. Itu yang salah Bapak Ibu. Ya, itu poin yang pertama yang lahir dari ekstrinsik. Poin yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contoh lagi, ya kita mau kegiatan 17 Agustus nih, kita mendampingi anak, kemudian kita melatih anak, kemudian kita ngirim anak, kemah dan lain sebagainya. Pak, 1 hari berapa ya Pak uang sakunya kira-kira? 50.000. Nah, benar tidak itu Bapak Ibu? Tidak benar, harusnya 200.000. Tidak ya. Ya, itu adalah contoh yang salah Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu ya. Dikatakan bahwa itu menginginkan adanya penghargaan dari orang lain, baik itu berupa materi atau berupa sanjungan, itu pun tidak boleh. Ya, contoh Bu Lili nanti ikut lomba ya di Liwa dalam rangka budaya literasi misal. Karena Bu Lili pengen disanjung, pengen dibagusin, jadi punya Pak, saya siap Pak. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, poin terpenting dari materi ini adalah di nomor 3 Bapak Ibu. Di nomor 3 tentang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya Bapak Ibu percayalah ya. Saya selalu ingat kata-kata Pak Tri. Pak Tri pernah bilang begini. Sejauh apa yang sudah kita perbuat untuk sekolah kita ini? Coba camkan dengan kata-kata itu luar biasa. Apa sih yang sudah kita perbuat untuk sekolah ini? Apakah hanya datang, menyampaikan materi pulang, awal bulan terima gaji? Ya, jelas tidak seperti itu. Makanya apa yang saya sampaikan dengan dikaitkan dengan kata-kata Pak tadi itu harus lahir dari hati kita, Bapak Ibu. Ya, capek sudah pasti. Waktu nggak ada sama keluarga terpotong sudah pasti. Yang mau ke kebun, mobil kopi, mobil cabai, bilang waktu sudah pasti. Kalau tidak ditanamkan, itu tidak akan tumbuh, ya Bapak Ibu. Kalau kita bekerja hanya untuk supaya dapat imbalan atau penghargaan karena takut hukuman, itu tidak akan menjadi budaya yang positif. Nah, Bapak Ibu, yang keempat selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kita punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, poinnya ada di sini Bapak Ibu. Ya, poinnya ada di sini. Ada 5 kebutuhan dasar. Ya, kalau dulu kita menyebutnya kelas primer, sekunder, tersier. Ya, itu zaman saya sekolah dulu masuk ke SMP, masuk SMP dikenalkan dengan hal ini. Ya, saya masih ingat itu. Sekarang kita menyebutnya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama Bapak Ibu itu sudah pasti untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Oke, sebelum saya menyampaikan 5 kebutuhan ini, ya, ini adalah kaitannya nanti hal 5 hal ini itu yang bisa membuat orang jadi jahat, jadi baik, jadi sangat baik. Ya, contoh yang pertama, bertahan hidup untuk makanan, untuk pakaian, tempat tinggal, keamanan dan keselamatan. Kenapa sekarang banyak pencuri? Ya, bisa jadi karena di rumah mau masak sudah tidak ada beras. Ya, anaknya mau sekolah dan punya sanggup, akhirnya timbullah pemikiran untuk berbuat kejahatan. Lawat lowongan pekerjaan tidak ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, kebutuhan manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya dipedulikan, kerjasama, kemudian rasa diterima. Ini yang paling nilai yang kedua Bapak Ibu. Ketika kita hidup di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, kita perlu rasa diterima itu. Ya, yang paling kecil, lingkup yang paling kecil adalah kita ngajar di kelas. Ketika kita bagi kelompok Bapak Ibu, di sana langsung kelihatan, Bu, saya nggak mau satu kelompok sama Pak Rizal, misalkan. Bu, saya satu kelompok sama Bu Nawa saja. Dari sini kan terlihat bagaimana mereka bisa menerima atau tidak diterima. Nah, ini kebutuhan Bapak Ibu. Kita kebutuhan juga bahwa kebutuhan supaya kita bisa diterima di lingkungan. Ya, yang ketiga itu adalah penguasaan. Ya, penguasaan berupa harga diri, memimpin, diakui dan berprestasi. Ya, contoh nih, Pak Kepala Sekolah. Bayangkan kalau Pak Kepala Sekolah ketika berbicara, Bapak Ibu guru tidak memperhatikan. Bagaimana perasaan Bapak Kepala Sekolah? Ketika saya di sini nih, saya menyampaikan, nggak taunya Bu Lili sama Bu Rik asik main HP, ngobrol aja. Bagaimana perasaan saya? Sakit ke saudara? Iya, oke Bapak Ibu. Ya, sampai sini ya paham ya bahwa itu adalah kebutuhan kita Bapak Ibu. Ya, kebutuhan kita yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita yang telah diarahkan menjadi budaya positif. Sehingga ketika ada yang berbicara, anak didik itu mendengarkan kita bukan karena takut, tapi memang lahir dari diri dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu kebebasan. Kebebasan itu seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ini yang saya rasakan ketika saya dulu mau berangkat sekolah tamat SD, mau berangkat ke jenjang SMP. Ya, antara pilihan saya dengan pilihan orang tua saya itu bertentangan. Mau masuk SMA, pilihan orang tua saya dengan saya bertentangan. Sampai kuliah juga bertentangan. Ya. Lalu bagaimana seperti itu? Kita harus menimbang baik buruknya untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Perbedaan pendapat tentu sesuatu yang wajar. Ya, sudah pasti akan adanya perbedaan pendapat. Ya, tetapi mencari jalan tengah dan musyawarah itulah yang terbaik. Ya, mencoba hal baru itu adalah bentuk-bentuk kebebasan. Ya, ya Pak. Jadi kalau kita di kelas itu kita pengennya anak-anak hafal kalian 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, hafalkan kalian 1 sampai 10. Itu pengennya kita, tapi pengennya anak-anak nggak seperti itu. Ya, pengennya anak seperti apa? 1 sampai 20, memang luar biasa. Pengennya anak dia tidak dikekang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, tujuan dari pembelajaran itu tetap harus disampaikan. Hanya caranya saja yang kita ubah, ya, pola pikir kita yang kita ubah seperti itu.
Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah kesenangan. Bapak Ibu, kalau sekarang ini istilahnya itu healing, ya, healing, jalan-jalan, ya, bermain, ya. Itulah kenapa ketika kita sudah berencana kita jalan-jalan ke Danau Rama, senangnya luar biasa. Muncul tidak boleh tadi itu, kecewanya juga luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kebutuhan yang lahir dari hati kita. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, timbullah yang namanya rasa kecewa. Ya, rasa kecewa itu akan timbul pada hati kita. Nah, Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah pasti, ya sudah pasti yang paling utama itu ada di nomor 1, bertahan hidup. Itu sudah pasti. Nah, kenapa? Ada apa dengan kaitannya budaya positif? Mungkin Bapak Ibu ada yang rezekinya lebih, ada yang keuangannya cukup, mungkin bisa berbagi dengan saya kan, seperti itu. Nah, maksudnya ya berbagi dengan lingkungan. Ya, umur kalau masa rendah, ya paling nggak keluarnya dibanyakin, ya. Bagi katanya Pak Tri kalau ciptanya udah matang, orang sekolah, kan? Kalau punya utang banyak boleh nanti bayar lagi. Nah, iya, itu adalah bentuk-bentuk budaya positif yang harus kita terapkan di lingkungan kita, ya Bapak Ibu. Jadi itu perjalanan, ya Bapak Ibu, perjalanan dari budaya positif sampai nanti kita menemukan masalah-masalah yang harus dipecahkan. Ya, yakinlah Bapak Ibu bahwa di setiap perjalanan ini kita akan menemui masalah. Tetapi percayalah juga bahwa setiap masalah itu akan mendewasakan kita, akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, masih semangat ini? Oke, sekarang kita maju lagi, buat lingkaran lagi. Oke, ayo, biar fokus lagi. Tetap saya cuma memandu. Rodanya motor ada berapa? Oke, rodanya becak? Roda mobil? Iya, tergantung mobilnya. Oke, kita sepakatnya roda mobil ada apa? Oke, ban serep. Oke, jadi ibu-ibu nggak ngerti apa ada ban serep. Taunya 4, jalan terus, bagus terus. Oke, baik. Kalau saya bilang motor, berarti dari pasangan berdua. Kalau saya bilang beca, berarti 3. Kalau saya bilang mobil, berarti paham. Dan kalau saya bilang mobil, sudah pasti ada yang bagian. Makanya cepat-cepat. Nah, oke, siap semuanya. Beca. Oke, mana yang bagian? Oke, maaf ya, Desa juga. Boleh saya tinggal Pak? Aku sih mau kok. Baik, lagi konsentrasi. Motor ditambah beca. Motor ditambah beca. Motor. Jadi yang salah siapa? Yang salah Nuri. Dan di sini tidak ada. Oke, terima kasih untuk kita silakan dulu Bapak Ibu. Yang saya alami ada anak setiap upacara tidak memakai topi, kemudian kita panggil, kita nasihati, tapi setiap saat masih seperti itu. Terus saya bilang, kamu itu loh nggak tahu, rumahnya di belakang Pak Guru, setiap hari Senin tetap aja nggak pakai topi. Gimana, mau berubah nggak? Hari Senin besok dia ya Pak, saya tetapi hari Senin berikutnya masih seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Ya. Ikuti kata saya Bu. Oke. Ikuti kata saya. Konsentrasi. Tepuk tangan. Salah. Kan tidak ada ikuti kata saya. Ya, lagi. Konsentrasi. Ikuti kata saya. Geser ke kanan.
Ya, ikuti kata saya, geser ke kiri 2 kali. Berputar. Iya. Iya, berputar. Kan tidak ada, ikuti kata saya. Baik, itu alasan saya ketika saya mengumumkan kendaraan umum. Pertama, dengan perjalanan yang jauh, jadi ketika lelah itu saya tidak perlu istirahat untuk berhenti karena yang mengendarai kendaraan umum itu sudah sopir profesional itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya ketika kita sudah menaiki kendaraan umum, artinya kita sudah akan sampai ke titik tujuan tersebut. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian tentang budaya positif ya yang diharapkan nanti dapat kita terapkan di sekolah kita dan tentunya akan menjadi sebuah perubahan kebaikan untuk diri kita, untuk anak didik kita dan untuk satuan pendidikan kita. Terakhir Bapak Ibu, sebelum acara ini kita tutup, saya ingin meminta satu orang dari Bapak atau Ibu guru untuk merefleksikan dari apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Adakah pengetahuan yang didapat sebelum dan sesudah dari kegiatan ini? Dan tentunya kami juga berharap ada katakanlah sebuah masukan untuk kami, sebuah penilaian untuk kami harus seperti apa ke depannya, sudah baikkah atau masih terus harus ditingkatkan lagi. Silakan siapa saja Bapak Ibu, satu orang. Oke, Pak Triwono. Rangka proses untuk menjadi guru penggerak. Jadi ada banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi kami sebagai guru, terutama saya pribadi. Banyak hal-hal sebelum penyampaian materi tadi yang saya belum tahu dan saya belum mengerti, tetapi ada banyak dari pemateri tadi yang membuat saya bisa belajar, terutama bagaimana menghadapi anak. Walaupun mungkin banyak dari Bapak Ibu guru di sini yang sudah pengalaman ya berulang tahun mengajar. Nah dalam hal ini menjadi pengalaman baru ya, terutama dari termasuk tadi ada beberapa hal ya, termasuk budaya-budaya positif, termasuk juga kesepakatan ya, kesepakatan. Walaupun seperti saya juga sudah di kelasnya sudah membuat kesepakatan, tetapi ada yang bisa saya tambah yang mungkin bisa saya masukkan lagi, saya tambahkan sehingga mungkin akan memperkaya pengetahuan anak juga untuk menuju kebaikan dalam membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar. Kemudian bagi saya pribadi juga kepada kawan-kawan ya, mungkin kita jangan bosan untuk belajar dan kita jangan merasa bahwa kita sudah bagus, saya sudah ngajar sudah lama, pengalaman saya sudah banyak, sehingga dibanding guru yang baru mungkin pengalaman saya lebih banyak. Jadi kita jangan berpatokan seperti itu, karena pendidikan ini terus dan ilmu pengetahuannya terus berkembang sesuai dengan zamannya. Untuk itu tidak ada salahnya semua kita terus belajar, terus berproses ya, sehingga cita-cita sekolah kita ini akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian masukan untuk Pak Andi dan Bu Mahda, ya harus semangat walaupun harus begadang sampai malam. Buktinya ya masih bisa main futsal, masih bisa yang lain ya. Jadi nikmati prosesnya dan kedepannya ini mudah-mudahan akan menjadi motivasi bagi rekan-rekan guru yang lain untuk bisa mengikuti jejak Mahda dan Pak Andi Satria. Demikian, ada kurang maaf saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya dan Bu Mahda sekali lagi di sini bukan menggurui, apalagi merasa lebih tahu itu tidak. Di sini seperti yang dikatakan Pak Tri tadi, kita terus belajar berproses karena pada dasarnya zaman ini terus bergerak. Ya, zaman ini terus bergerak.
tidak mungkin kita akan berada di satu titik saja. Ya, anak-anak sudah pintar HP, kita harus lebih pintar. Ya, anak-anak sudah bisa membuat video pembelajaran, kita juga harus lebih bisa. Ya, jadi jangan lelah untuk kita saling berbagi, saling bercerita. Apabila ada kesulitan, kami pun akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya. Jadi saya rasa cukup itu penyampaian kami pada hari ini tentang budaya positif, ya, budaya positif yang nantinya diharapkan bisa tertanam di SDN 4 Padang Tambak. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita tadi. Terima kasih atas penyampaian materinya kepada Bapak Andi Satria dan Ibu Rosalina. Luar biasa ya Bapak Ibu, memberikan pengetahuan dan ilmu yang baru untuk kita semua. Semoga tetap semangat ya Bapak Andi dan Ibu Mandan. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan di keseharian kita ya Bapak Ibu di kelas kita terutama. Selanjutnya mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan SD Negeri 4 Padang Tambak. Semoga menjadikan kita lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.